Tong Podcast. Halo, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Ton Podcast. Mari Tong Carita. Ya, di Ton Podcast kali ini kita sudah kedatangan seorang guru dan dia juga salah satu duta teknologi dalam pendidikan. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa orangnya. Halo, Pak Guru. Pak Guru Jeki Emerson SPD GR. Iya, betul sekali, nama saya lengkap. Lengkap dengan gelar-gelarnya Iya. ya. Oke, Pak Guru ini sekarang guru di mana nih? SD, SMP, SMA? Guru SD, SD mana nih? SD Impress Wery. Wery. Iya. Waduh, perjalanan Wery ke sini gimana nih? Perjalanannya Jamnya lah gitu. kalau perjalanannya luar biasa lama, ya sekitar 4 jam kalau dengan mobil, dengan truk, kalau dengan motor 2 jam. 2 jam. Iya. Berasa kayak kita mau ke Itu lewat Bombay darat, gitu ya. ya, darat. Laut juga ceritanya lain lagi. Ceritanya lain lagi. Iya, kalau laut ya sekitar 4 sampai 2 jam juga. 4 sampai 2 jam. Tergantung dari mesinnya, kapasitas kekuatan mesinnya, berapa PK. Tapi dinikmati gitu ya. Ya dinikmati Iya. karena itu pekerjaan kita dan itu adalah tempat kita untuk mengabdi ya, maupun susah. Betul. Yang kita upload hanya yang senang-senang saja. Ya, Iya. yang susah diam-diam Jangan. aja. Khusus kita yang tahu Khusus ya. kita aja. Jadi Oke. itulah seninya menjadi seorang guru. Ya, Iya. betul sekali. Nah, ini kalau bicara soal perjalanan. Yep. Nah, ini mungkin Pak Guru bisa diceritakan sedikit perjalanan menjadi seorang guru dan akhirnya terpilih sebagai duta teknologi nih. Oke, perjalanannya saya mengajar dari tahun 2007 di Nabire. Kemudian setelah itu saya pindah ke Melalang Buana ke Fakfak karena saya yakin saya punya tempat di sini kayaknya nih, keren nih. Nah, betul luar biasa, saya dapat datang di Fakfak tahun 2012. Saya ngajar di honor di SD YPKR Besar dan di SD Fatima. Dan setelah itu saya terangkat menjadi P3K guru Kabupaten Fakfak di SD Impress Wery tahun 2021 dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, iya. kalau bicara soal duta teknologi, ceritanya bagaimana sampai bisa menjadi seorang duta teknologi? Pasti kan banyak tantangan perjalanannya seperti itu. Oke, kalau menjadi duta teknologi tahun 2003 saya pernah ikut, tetapi sampai masuk 30 besar saja. 30 besar. Iya, 23. Sehingga saya tidak membuat saya tidak, memang kecewa, namanya orang kalau ikut kompetisi, apalagi ini tingkat nasional, kecewa sih ada. Tapi ketika saya mau untuk bukan value-nya bukan karena mau jadi duta, tapi value-nya atau nilainya, hasil akhirnya adalah bagaimana saya berdampak bagi guru-guru dan juga murid. Nah, saya ikut lagi tahun 2004. Nah, saya ikut itu luar biasa, ada 914.000 guru kurang lebih. Seluruh Indonesia. Ada 4 level. Level pertama level literasi, level kedua ada level implementasi, dan level ketiga kreasi, level keempat berbagi dan berkolaborasi. Nah, keempat level itu semua ada dia punya tugas, ada dia punya deadline-nya, dan kemudian ada dia punya ujiannya juga. Nah, itu luar biasa. Kita literasi modul-modul yang dibagikan oleh Kemendikbudristek, kemudian setelah itu kita ada ujiannya, kemudian setelah itu masuk kepada bagaimana membuat kreasi pembelajaran di sekolah. Setelah itu yang ketiga adalah kita implementasikan ke kelas kita. Ke kelas, langsung terjun langsung Iya, kayak gitu terjun ya. langsung. Bagaimana walaupun di Wery itu kita lampu cuma nyala pada waktu malam saja, dari jam 7 sampai pagi. Jadi dia dari jam dari pagi sampai sore enggak dalam lampu menyala. Nah, dengan seperti itu, dengan keterbatasan yang ada, bagaimana kita memanfaatkan teknologi di tempat yang daerah terpencil, katakan seperti itu. Nah, saya berusaha dengan apa yang saya punya, cuma laptop ini yang saya punya, saya bagaimana memberikan pelajaran kepada anak-anak menggunakan satu laptop dengan inovasi pembelajaran, dengan bagaimana ada aplikasi membuat anak-anak semangat dalam pembelajaran. Dibandingkan dengan cuma mengajar di depan ada dengan spidol saja. Itu membuat anak-anak menjadi boring atau bosan. Betul. Nah, dengan inovasi menggunakan aplikasi, menggunakan hal-hal yang baru, teknologi, membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Kemudian setelah itu level terakhir adalah berbagi kolaborasi. Kami berbagi secara luring di sekolah-sekolah di Kabupaten Fakfak, kemudian secara daring di tingkat provinsi, tingkat nasional maupun tingkat internasional atau di sekolah, bergabung dengan teman-teman dari sekolah luar negeri di Indonesia. Luar negeri Indonesia. Iya, ini kan pasti dengan berapa ratus orang yang ikut kan, Pak Guru sebagai salah satu perwakilan dari
Papua atau dari Papua Barat atau Ya. Fak-Fak sendiri? Jadi Papua dari Fak-Fak itu banyak yang ikut. Tetapi yang terpilih menjadi 5 besar, kalau 2023 itu sedikit, cuma saya sendiri yang masuk 30 besar dari Fak-Fak. Tapi tahun kemarin 2024 itu ada 4 orang dari Fak-Fak, satunya saya. 4 orang itu. Berarti 4 orang. Dari Berarti ada Fak-Fak. 3 ya. 3 tambah Pak Guru 4. 4 ya. Oke. Tambah 1 dari Manokwari. Jadi 5 besar. Jadi ketika masuk ke wawancara itu, setiap provinsi ada 38 provinsi, tambah 1 dari Indonesia, sekolah Indonesia luar negeri. Nah, itu terpilih 5 orang semuanya di audisi atau di wawancara oleh pusat Kemendikbud, dan ditanya bagaimana kita punya program kerja selama tahun 2025 ke depan. Dan kita menyampaikan apa yang kita bisa lakukan, dan kemudian bagaimana relasi kita dengan mungkin dengan dinas pendidikan, dengan pemerintah daerah, dengan mungkin stakeholder lain, misalnya ada di Papua Barat, misalnya Dinas Pendidikan Papua Barat, ataupun juga BPMP, Balai Penjamin Mutu Pendidikan, maupun BGP atau sekarang namanya BGTK. Itu bagaimana kita punya relasi dengan mereka, sehingga ketika ada kegiatan bimbingan teknis atau workshop, kita menjadi narasumber bagi guru-guru yang ada di Papua Barat. Jadi ketika ada kegiatan dari BPMP atau BGTK, ketika kita ditugaskan, saya punya tanggung jawab bukan hanya di Kabupaten Papua saja, tapi seluruh Papua Barat, ke Bintuni, ke Kaimana, ke Manokwari. Apabila dikasih tanggung jawab, saya harus pergi menjalankan tugas saya sebagai duta teknologi. Karena duta teknologi adalah jangkar pendidikan di Indonesia. Betul. Nah, ini kan kalau dibilang gelar GR itu guru penggerak ya. Nah, GR itu guru sertifikasi. Sertifikasi. Wah, ini bagi Pak Guru sendiri secara pribadi, dan bagaimana sih hal itu mempengaruhi cara Pak Guru mengajar? Untuk apa nih? Untuk gelarnya. Jadi untuk kalau untuk yang profesi lain, itu kan harus ke meja dokter. Betul. Itu harus ada ambil spesialis. Nah, kalau kita guru kita harus ikut namanya sertifikasi atau namanya PPG. Ada PPG dalam jabatan yang sekarang sudah namanya PPG tertentu, guru tertentu. Nah, itu kita ikut kegiatan selama, kalau zamannya kita itu selama 4 bulan. Selama 4 bulan kami kegiatan untuk menimba ilmu di LPTK masing-masing. Waktu itu saya di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Jogja, tapi kita secara daring. Dan kemudian selama 4 bulan setelah itu kita akan ada ujian terakhir, dan kemudian kita bisa dinobatkan menjadi guru sertifikasi dan siap menerima sertifikasi. Saya sudah menikmati sertifikasinya selama. Sudah menikmati ya? Iya, betul sekali. Berapa tahun sekarang? Sudah sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya. Oke. Nah, ini apa tantangan terbesar nih dalam memperkenalkan teknologi kepada guru dan juga siswa, terutama di daerah yang dikatakan belum terlalu akrab dengan digitalisasi ini? Ya, tantangan terbesar adalah membuat motivasi. Yang pertama kalau untuk siswa saya yakin bisa, karena semua berawal dari gurunya dulu. Betul. Iya. Kalau gurunya mau berubah, saya yakin siswanya akan ngikut. Karena kadang-kala siswa sudah lebih pintar daripada gurunya untuk masalah teknologi. Anak-anak lebih jago pegang HP daripada gurunya. Nah, ini yang paling penting sekali. Guru, tantangannya adalah bagaimana guru harus keluar dari zona nyaman mereka. Zona nyaman yang harus mengajar pakai spidol saja. Tapi bagaimana keluar dari zona nyaman? Oke, saya menggunakan aplikasi ini, saya menggunakan ini untuk pembelajaran. Misalnya kita menggunakan Canva untuk pembelajaran. Itu sangat luar biasa. Sekarang sudah ada namanya Canva AI. Kita bisa buat segala sesuatu yang menarik dengan Canva AI. Dan sudah bekerja sama dengan akun Belajar ID yang dirilis oleh Kemendikbud. Sudah bermitra juga. Ada juga sekarang namanya Slamber Edu. Ini koalisi promosi dari Kemendikbud. Jadi Slamber Edu itu adalah aplikasi yang bekerjasama dengan Kemendikbud terkait VR sama IR, virtual reality sama augmented reality, di mana kita menggunakan alat peraga. Kalau zaman kita sekolah dulu, itu kita misalnya kita mau belajar tentang cumi-cumi, harus pergi ke pasar lagi. Betul. Kita buka cumi-cumi, belah lagi. Ini namanya. Tapi kalau di Slamber Edu yang sekarang sudah bekerjasama dengan Kemendikbud, itu seakan-akan itu virtual reality dia ada depan kita. Jadi tinggal kita scan atau kita buka di laptop, anak-anak bisa tinggal kasih zoom in, zoom out, dan kemudian bisa melihat sampai detail di dalam. Tidak perlu kita pergi beli di pasar lagi. Nah, ini merupakan hal yang sangat keren, karena kalau mungkin kita jelaskan lain, alat peraga tidak ada, kita mikir abstrak. Ini bagaimana ya? Tapi kalau dengan ada alat peraga seperti ini, memudahkan anak-anak untuk belajar. Nah, ini merupakan satu tantangan bagi saya, di mana untuk berbagi dengan guru-guru harus
membuka pemikiran mereka untuk mau gitu. berubah dalam hal pembelajaran, terutama menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oke, nah ini terakhir nih Pak Guru. Apa pesan Pak Guru untuk para guru muda yang ingin berkontribusi ya lebih dalam dunia pendidikan melalui teknologi? Saya punya saran atau kata terakhir ya. Jangan mengenal umur untuk mau belajar. Asik. Ya. Saya punya waktu untuk belajar. Kita semenjak lahir dan sampai seterusnya belajar dan belajar. Tetapi value-nya adalah murid dan murid. Itu paling penting. Kalau kita tidak mau belajar, maka kita akan ketinggalan. Oke. Iya. Itu saja. Itu saja. Oke, Belajar berarti yang paling penting. Belajar paling penting. Jangan saya sudah umur nih, umur saya sudah 50, sekali. Tidak perlu lagi saya belajar ya. Intinya belajar dan belajar. Cuma seminggu aja pasti ada inovasi baru di pendidikan. Yang penting seperti yang tadi Pak Guru bilang, semua kembali lagi dari gurunya. Betul gitu ya. Kalau mau belajar ya pasti anak muridnya juga bisa berubah. Dan saya siap berbagi. Karena berbagi ilmu berkah bagi orang banyak. Oke, berarti saya juga ingin jadi murid ya. Siap. Untuk diajar oleh Pak Guru gitu ya, terkait teknologi pendidikan. Oke, terima kasih Pak Guru, Pak Jeki Emerson SPD GR yang sudah meluangkan waktu kita dalam Ton Podcast di RRI Fakfak. Terima kasih. Baik, itu tadi perbincangan kita dalam Ton Podcast. Mari Tong Carita. Sampai jumpa. Tong Podcast.